Halo Jitirs, bagi sama saya Arya, dan ini adalah iQOO 15. Ya, udah 2 bulan atau hampir 2 bulan ya, tahta King of Antutu kayaknya masih cukup melekat di HP ini. Mesinnya monster banget, skor Antutunya juga dewa, tembus 3,7 juta plus. Dan berasa nggak punya lawan serius ya di harga segini. Ya meskipun sampai video ini dibuat, HP ini tuh bukan satu-satunya yang pakai chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 terbaru. Udah ada Nubia Red Magic 11 Pro yang pakai chipset yang sama. Tapi ya gitu, kalau kita ngelihat harganya, ya udah berasa kayak beli motor baru lah. Tembus hampir 20 juta. Nungguin Poco F8 Ultra sebenarnya cukup bikin penasaran ya. Tapi ya sampai saya syuting video ini, tanggal 31 Januari, itu masih belum di-spill juga harganya. Ya emang sih kalau ngomongin harga pun, iQOO 15 ini juga udah nggak seharum seri-seri yang dulu. Sekarang kita punya duit 13 juta, itu cuma dapat varian memori yang paling kecil doang Pak, di 12/25 GB. Dan iQOO 15 ini tuh jadi gambaran nyata ya, kalau HP-HP baru, even yang dulu dikenal ngasih harga subsidi, itu tetap kena imbas lonjakan harga memori gara-gara AI. Tapi iQOO sadar sih, pasang harga segini mereka nggak bisa modal kencang doang. Experience pakainya itu harus bener-bener mateng. Makanya selama 2 bulan ini tuh update software tipis-tipis rutin banget mereka keluarin buat nambel bugs-bugs receh yang keluar di awal-awal. Nah pertanyaannya, apakah sekarang dia udah bener-bener stabil buat jadi HP flagship untuk dipakai jangka panjang? Yuk kita bahas. Oke, sebelumnya saya pengen ngucapin terima kasih dulu ya sama distributor ponsel yang udah minjemin HP iQOO 15 ini buat dikulik-kulik. Nah, kalau pengen main kelapaknya atau cuma sekedar lihat-lihat etalase HP dan gadget terbaru, monggo, linknya udah saya taruh di bawah. Ya, harga belasan juta gini emang udah nggak cocok sih disebut HP flagship killer. Ini bener-bener real flagship. Dan tongkrongannya juga bener-bener ngebuktiin ya, kalau dari segi material, dari segi experience pakainya juga bener-bener mahal. Bodinya udah pakai perpaduan kaca plus metal ya, tapi satu hal yang paling saya suka justru di bagian frame-frame sampingnya, itu nggak tajam ya, dan buat kita yang emang incer HP ini buat main game, buat mabar, itu dipakai mabar aman, asli nggak kesiksa ya. Jadi bener-bener enak banget, handling. Oh ya, gara-gara celah layar di aku 13 tahun lalu, yang mana itu sempat bikin trust issue, karena celah itu tuh bisa jadi jalan masuk air dan debu, saya tuh sampai mastiin apakah penyakit yang sama ini masih kejadian di iQOO 15. Tapi aman kok. Di sini udah rapet, solid, depan dan juga belakang. Paling ya screen guard-nya aja sih yang berasa kayak HP murahan gitu, kayak HP 2 atau 4 juta ya. Ini benar-benar tipis dan kayak baru dipakai beberapa minggu aja tuh udah berasa baret-baret itu. Jadi ya saran saya mending cari tempered glass yang lebih proper. Tapi jujur sih, chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 itu jadi salah satu hal yang bikin saya penasaran sama HP ini. Gimana ya rasanya pakai HP dengan chipset termonster untuk saat ini gitu. Padahal ya nyobain Snapdragon 8 Elite tahun lalu pun itu tuh udah kenceng banget. Jadi bukan kenceng doang ya, kenceng banget. Nah teorinya si 8 Elite Gen 5 ini tuh ngasih lonjakan performa sekitar 30-40%. Dan cukup kebukti ya, lewat beberapa benchmark, ini skor Antutunya aja tembus 3,7 juta plus. Itu pun saya pakai varian memori yang paling kecil di 12/256 di HP ini. Waktu itu juga sempat ngelihat ya, ada yang share skor Antutunya bisa sampai 3,9 juta, bahkan ada yang sampai 4 ya. Itu mungkin yang varian memori yang paling tinggi di 16/1 tera gitu. Ya emang sih ada perbedaan di speed RAM ya, yang mana varian paling tinggi di 16/1 tera itu pakai RAM yang LPDDR5X Ultra Pro. Jadi udah Ultra Pro pula. Speednya tuh udah lebih kencang ya. Tapi ya menurut keyakinan saya, untuk pemakaian sehari-hari gitu ya, yang casual sampai menengah, saya rasa nggak bakal ada perbedaan yang terlalu signifikan gitu. Karena ya udah sama-sama kencang. Bahkan buat kebutuhan saya sendiri sebagai content creator yang mana bakal sering ngedit video langsung di HP, ini HP tuh ngebantu banget ya. Biasanya kan saya ngedit video-video pendek itu emang kalau pengen cepet ya di HP langsung gitu ya. Dan di sini saya coba render video 4K 60 fps durasi 1 menit dengan editing 3 layer, itu tuh beneran satset banget gitu. Kayak di HP yang biasa ya, itu ditinggal ngopi aja belum kelar rendernya. Ini belum sempet nyenduh, videonya udah kelar duluan. Jadi ya untuk durasi segitu kurang lebih cuma ngabisin sekitar 25-30 detik doang. Jadi ya udah nggak perlu buka laptop, langsung di HP, that simple. Oh ya untuk kebutuhan ngedit video emang saya lebih sering pakai Vin Editor ya. Jadi untuk CapCut nggak dulu deh, karena ya buat ngedit video 4K dengan frame rate yang maksimal, itu kita mesti langganan dulu. Di sini gratis.
Nah, kalau buat main game gimana nih? Ya, iQOO 15 ini tuh levelnya bukan cuma sekedar ngebukain settingan rata kanan ya, tapi HP ini tuh berhasil ngedobrak batasan-batasan dari settingan game itu sendiri, salah satunya lewat frame interpolation. Di sini kita nggak usah terlalu kaku ya sama settingan bawaan gamenya. Kayak misalnya mau push rank Mobile Legends yang mulus banget sampai 144 fps, bisa. Tinggal aktifin aja frame interpolation. Cara kerjanya simple ya, HP-nya ini bakal memanipulasi gerakan biar kelihatan lebih halus di layar. Padahal aslinya tuh GPU HP-nya cuma kerja di 120 fps atau titik yang maksimal. Jadi wajar ya kalau kita cek pakai aplikasi monitor FPS kayak Scene, angkanya ini tetap di 120 fps. Karena ya aplikasi kayak Scene ini baca kinerja mesin asli atau GPU-nya, bukan hasil manipulasi layar. Cuma ya gitu, karena ini hasil interpolasi, kadang monitor FPS di game kayak PUBG Mobile itu jadi agak error ngebacanya. Bisa naik turun tuh dari 120 ke 50, terus naik lagi ke 90, bener-bener random banget. Nah, nggak tahu kenapa, aplikasi Scene yang bisa mantau FPS yang real time kayak gini tuh hampir selalu di-kill di background sama sistem. Padahal udah dikunci nih di recent apps. Terus settingan powernya juga di set yang paling maksimal. Jadi ya untuk tes gaming kali ini, saya nggak bisa ngasih lihat frame rate per menitnya berapa. Nah, di iQOO 15, so far baru Genshin Impact aja sih, yang masuk list bisa pakai efek ray tracing di sini. Ini cukup berasa ya efek ray tracingnya. Kelihatan tuh dari bayangan dan pantulan cahaya yang lebih real. Dan berasa kayak lagi main game di konsol high end. Tapi yang perlu diingat, dan saya baru sadar juga, efek ray tracing di sini tuh nggak bisa dinyalain bareng super resolutionnya. Jadi harus pilih salah satu ya. Ya wajar juga sih, ngegabungin dua fungsi ini tuh bakalan berat banget, apalagi untuk sekelas chipset HP. Oh ya, satu hal yang patut saya apresiasi, manajemen suhunya tuh cukup bagus untuk sekelas mesin monster kayak gini. Vapor chambernya udah dibikin lebih luas lagi, dan ini tuh ngasih pengaruh yang signifikan banget ya, buat ngejinakin naga yang lagi on fire. Anget sih emang masih ada, terutama di bagian frame metalnya. Tapi ya masih wajar lah, jangan dipelintir ya. Anget di sini tuh tanda sistem pendinginnya udah kerja lebih bagus buat ngebuang panas. Jadi bukan overheat sampai bikin tangan kesakitan. Ya, orang-orang terlalu sibuk ngomongin Snapdragon 8 Elite Gen 5, sampai lupa kalau iQOO 15 ini juga dikasih layar yang terlalu overkill di kelasnya. Nggak main-main, ini layar tuh dibuat langsung sama Samsung dengan teknologi terbaiknya. Resolusi 2K, LTPO, 144 Hz, fingerprint-nya udah ultrasonic pula yang cukup sat-sat gitu. Warnanya gonjreng ya, tapi konsumsi dayanya juga bisa ditekan supaya lebih irit lagi. Ngeri ini barang. Saya curiga sih, spek layar kini tuh sebenarnya mau dipakai Samsung di S26 series ya, yang mana belum rilis sampai sekarang, tapi udah dipakai di iQOO 15 duluan. Nah, karena ini layarnya polarless alias nggak pakai polarizer, sensor ambient light di samping kamera depan itu jadi kelihatan jelas banget, terutama pas lagi layar mati atau pas nampilin warna hitam. Jadi kayak ada tompel transparan gitu. Ganggu? Ya sebenarnya enggak, cuma ya kelihatan aneh aja gitu, terutama kalau kita perhatiin. Tapi ya sebagus-bagusnya layar, yang namanya perangkat elektronik, teknologi, ya ada aja gitu cacat produksi di pabrik. Dan ada aja juga yang kebagian apesnya ya, terutama, ada sebagian pengguna iQOO 15 di China sana ya. Waktu itu sempat baca di forum juga, ada yang ngalamin green line sampai tampilan layar tuh bener-bener kayak TV rusak gitu. Ya hopefully unit yang dijual di sini sih insya Allah aman semua. Terus untuk speaker stereo juga udah cukup imbang ya sound-nya karena model speaker-nya tuh dibikin grill atas bawah, jadi bener ngasih volume yang sama-sama kenceng. Ya kalau ngomongin soal kenceng sih, udah kenceng, cuma menurut keyakinan saya ini efek bass-nya belum yang terlalu nampol atau bulet-bulet banget. Tapi kalau menurut kalian gimana? Coba dengerin di sini. Nah, komitmen iQOO buat negara flagship bisa dibilang cukup serius sih. Apalagi sejak mereka tuh berhasil ngedatengin update Origin OS 6 ke Indonesia ya, dan bisa dibilang cukup satset juga. Dan so far udah bisa dinikmatin juga sama pengguna HP-HP iQOO yang keluaran lawas. Tapi di HP ini jelas langsung ya, langsung kita pakai Origin OS 6, nggak perlu update-update dulu. Dan memang secara tampilan jauh lebih matang dan berkarakter dari Vantos OS yang dulu. Ya TTA lah, yang tahu-tahu aja, terutama buat kalian yang sebelumnya pakai HP Vivo atau HP iQOO dan sempat beberapa tahun bareng Vantos OS, itu jelas perbedaannya ya. Vantos OS itu enteng, cuma ya tampilan tuh bener-bener flat gitu, dan di sini kita ngerasain banget ada perubahan desain makeover yang cukup signifikan. Nah, selama pakai Original OS di HP ini, so far sih saya nggak nemu bugs yang aneh-aneh. Kecuali satu ya, aplikasi monitor FPS yang namanya Scene tadi, yang pas saya coba di game.
itu hampir selalu di-kill sama sistem pas kita lagi pakai buat main game. Ya entah sistem tuh nggak pengen dikasih lihat monitor FPS yang sebenarnya, atau aplikasi ini emang rada-rada nggak secure ya, atau nggak aman. Karena ya pertama kita download dan install aplikasi ini tuh di luar Google Play Store. Jadi ya mungkin aplikasi ini dianggap malware atau dianggap ancaman buat HP-nya. Sama itu sih, PR lama yang masih kebawa sampai sekarang, yaitu kualitas kamera pas lagi dipakai di aplikasi pihak ketiga. Contohnya kayak kita upload IG story atau pas lagi video call di WhatsApp, itu kualitas kamera di aplikasi pihak ketiga tadi tuh nggak semaksimal kayak kita pakai kamera bawaannya. Ya sebenarnya agak disayangkan ya kenapa HP belasan juta masih kayak gini, tapi ya bisa dibilang ini penyakit sebagian besar HP Android yang nggak terlalu dioptimalkan sama aplikasi pihak ketiga tersebut. Terus buat pakai jangka panjang, baterainya juga masih approve banget. Ini kapasitasnya tuh gede banget ya, 7000 mAh, padahal bodinya tuh nggak tebel-tebel banget. Dan kapasitas segini tuh mau kita pakai secara brutal sampai performanya tinggal 80%, ya masih kerasa jumbo gitu. Nah, sebagai gambaran aja, ini saya pakai push range setengah jam, itu paling cuma kemakan sekitar 5%. Terus saya nonton streaming ya, satu episode ya, series, durasinya 1 jam, itu cuma kemakan sekitar 7%. Dipakai buat navigasi di jalan ya, dengan maps, GPS, dan layar juga nyala, itu 1 jam turun sekitar 6%. Segini masih kurang ekstrim. Cobain deh live TikTok. Ini dengan durasi 1 jam kita nge-live ya, itu paling cuma kemakan sekitar 9 sampai 10%. Yang mana ini jauh lebih irit ya ketimbang HP-HP lain dengan baterai yang 6000 mAh itu bisa kemakan sekitar 13 sampai 15%. Nah, kalaupun bangun tidur baru ngeh kalau HP-nya udah lowbat, ya ngecas baterai segede ini tetap gak bikin rasa isu. Soalnya kita dikasih charger bawaan yang wattnya tuh bisa dibilang gede banget ya, 100 watt. Meskipun secara angka sebenarnya agak turun sih dari 120 watt di tahun lalu. Cuma ya kalau kita ngelihat speed ngecasnya ya ini udah kencang banget sih. Misal ngisi setengah jam ya dari posisi merah ya, itu udah keisi sekitar 60%. Dan kalau sampai full tank itu bahkan nggak nyampe 1 jam. Oh yang ngomong soal charger, akhirnya bisa saya bilang iQOO 15 ini beneran real flagship ya. Karena akhirnya ini HP bisa support wireless charger. Mengingat seri-seri sebelumnya tuh nggak pernah punya skill kayak gini. Dan ngecasnya juga bisa dibilang cukup kencang ya untuk wirelessnya. Apalagi kalau kita pakai wireless charger yang official dari Vivo, itu bisa digaspol sampai 40 watt. Cuma untuk pengalaman saya pribadi ya, saya tuh sebenarnya jarang banget ngecas pakai wireless. Meskipun ya ini udah support yang wireless pakai magnet gitu ya, bisa tempel power bank juga. Tapi namanya wireless kan induksi ya, dan induksi itu biasanya ya ada panas-panasnya gitu. Dan panas sendiri itu jadi musuh utama baterai. Dan terakhir gimana nih soal kameranya? Kalau upgrade-nya sih lumayan berasa ya, apalagi sekarang ada lensa periskop yang zoom-nya juga lebih OP. Dan biar lebih kelihatan kualitasnya seberapa bagus, di sini saya coba sandingin bareng hasil kamera HP belasan juta lainnya yang kebetulan punya spek mirip-mirip. Buat foto-foto outdoor kayak gini, kamera 50 megapiksel di iQOO udah cukup ngasih looks yang lebih kontras dan juga dramatis. Highlight di awan cukup dijaga dengan warna yang juga cukup adem. Foto-foto dengan warna kayak gini cukup disenengin banyak orang ya, karena mau diedit lagi juga masih aman. Nggak sewarm foto sebelahnya. Yang paling bikin penasaran sebenarnya di lensa zoom-nya ya, lensa periskop. Dan ini comeback lagi setelah iQOO 12. Tentu dengan kualitas yang juga lebih oke. Untuk foto-foto di 3 kali zoom, tekstur gedung masih bisa ditangkap lebih presisi. Tajamnya juga dapet banget. Warnanya juga nggak terlalu geser jauh dari kamera utama. Bahkan kualitas yang mirip-mirip masih bisa didapetin sampai 5 atau 6 kali zoomnya. Kalau buat 10 kali sih lebih ke B aja ya hasilnya. Masih tajam, cuma ini udah murni olahan software. Ya pinter-pinter softwarenya aja buat ngeproses detail yang lebih crispy. Pindah ke foto-foto malam, nah di sini udah mulai struggling nih kameranya. Tapi so far night mode-nya masih cukup oke ya, meski nggak spesial-spesial banget buat harga segini. Ya bisa dibilang udah cukup proper lah buat ngeredam cahaya lampu yang lumayan keras. Dan bisa ngejagain file malam yang juga lebih dingin, tanpa harus serba terang kayak toko emas. Tapi yang di luar ekspektasi, lensa periskop di malam harinya pun masih punya performa yang bisa dibilang cukup bagus. Control light-nya tuh mahal banget ya. Buat 3 kali zoom gini, tulisannya masih tajam, terus gak ada glare yang ganggu, dan tembok gedung warnanya juga masih tetap abu-abu natural, bukan jadi kuning. Ini ngebuktiin kalau telefotonya tuh bukan cuma gimmick di siang doang ya, tapi kepake banget buat ngabadiin foto kota yang estetik pas malam-malam.
Chipset kenceng itu nggak melulu buat main game doang ya. Dipakai konten harusnya tetap perform sih. Kalau kameranya emang dioptimize sama brandnya. Nah ini kalau iQOO 15 kita pakai buat ngevlog tipis-tipis ya. So far saya suka banget angle-nya udah cukup luas dan biar ada gambaran ya. Di sini saya sandingin sama salah satu HP rival yang juga punya skill kamera serupa. Tapi ya kalau kita lihat memang skillnya iQOO di sini di atas rata-rata sih, karena kamera depannya udah bisa rekam 4K 60 fps. Ya mentoknya segitu. Sementara di HP sebelahnya ini mentok-mentok di 4K 30 fps saja. Di sini udah kelihatan cukup jelas ya, beda frame rate, beda tingkat smoothnya. Dan dipakai sambil jalan juga ini masih stabil banget sih. Nih, bagian belakang tuh, bagian belakang harusnya kelihatan monas ya. Dan di sini masih ada guratan-guratan awan. Agak mendung sih emang sih, mendung tapi masih kelihatan matahari. Nah kalau untuk mikrofon gimana nih? Suara saya udah cukup jelas kedengaran di iQOO 15 atau justru lebih enak HP sebelahnya? Coba komen di bawah. Terus skill kamera video belakangnya juga OP banget ya. Ini kalau dimentokin kanan dia bisa sampai 8K 30 fps. Cuma ya saya bakal jarang pakai 8K karena pertama itu gede, berat, dan yang kedua kalau kita ngedit videonya di HP tuh ya belum optimal ya, karena ya ngedit di HP itu paling mentok-mentok itu cuma 4K 60 fps. Nah makanya di sini saya pakai resolusi yang sweet spot tadi 4K 60 fps. Tajamnya masih dapat dan masih cukup smooth juga buat langsung direkam di HP. Nah ini yang menarik, kita juga bisa pindah-pindah antar lensa ya ke ultrawide ya. Kalau pengen butuh yang lega bisa langsung di switch aja. Terus kita pindah lagi. Set. Nah, saya pengen ngezoom Monas tuh. Nah kita coba zoom 2 kali ya. Kita zoom 3 kali. Masih dapat. Kita zoom 10 kali. Oh, gimana nih perbedaannya? Ini udah mulai agak hilang fokusnya. Jangan dibawa sambil jalan, kalau rekam 10 kali bakal getar-getar. Nah yang menarik di iQOO 15 kita juga bisa langsung pindah ke kamera depan ya, tanpa harus matiin perekaman kayak gini. Jadi benar-benar fleksibel, depan belakang tinggal switch aja. Kalau yang sebelahnya ini sayangnya baru mentok pindah-pindah lensa kamera belakang doang. Kesimpulannya, dengan harga yang udah nggak subsidi lagi, apa yang dikasih di iQOO 15 ini tuh bener-bener ngasih feel yang flagship, bukan killer-killeran lagi. Kencang, ya jelas, Snapdragon 8 Elite Gen 5 gitu loh. Tapi ini bukan soal kencang doang. Dia tuh di sini hampir semuanya dimatengin buat ngasih feel yang nyaman buat jangka panjang. Terus skill kamera teleperiskop sampai kamera video 4K 60 fps di semua lensa juga cukup bikin pede ya kalau pengen konten serius di HP ini. Dan tipis-tipis kita bisa dapat fitur plus tuningan yang mirip-mirip kayak di kamera Vivo flagship. Karena ya di sini sama-sama pakai original S6 terbaru. Ambil HP ini udah jelas ya, kita pasti ngincar performa dan kamera mungkin nomor 2. Tapi yang lebih penting, bijak-bijak aja pilih opsi storage-nya. Ambil yang tengah-tengah 512 GB itu oke ya, sweet spot di situ. Atau ambil yang 1 tera sekalian, itu juga udah oke banget kalau ada budgetnya. Tapi pengalaman saya nyobain yang varian paling kecil, 256 GB, untuk kelas flagship sih bisa dibilang mepet banget. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai dan semoga video ini bisa ngasih referensi ya, terutama buat yang masih penasaran sama iQOO 15. Nah, untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian HP ini seperti biasa, linknya udah saya taruh di bawah. Ya, di sini saya Arya dan di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.